wabarakatuh. Nama saya Setio Skarsari. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengertian dan tujuan desentralisasi sistem pendidikan nasional. Apa itu desentralisasi? Desentralisasi mengandung makna yaitu suatu proses pendelegasian, pelimpahan, dan kewenangan dari pimpinan atasan ke tingkat bawahan dalam sebuah organisasi. Melalui desentralisasi tersebut, segala keputusan yang dibentuk dalam tubuh organisasi nantinya akan dilimpahkan ke bawahannya. Nah, pelimpahan ini dalam rangka untuk efisiensi dan efektivitas organisasi. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, desentralisasi bukan hanya sekedar konsep, tetapi mulai diimplementasikan pada setiap tingkatan manajemen. Tidak terkecuali pada tatanan kelembagaan sistem maupun satuan pendidikan, baik pada jalur pendidikan formal maupun non-formal. Dalam dunia pendidikan sendiri, desentralisasi dapat diterapkan dalam tingkatan struktur organisasi penyelenggaraan pendidikan, mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten atau kota, sampai tingkat sekolah. Desentralisasi pendidikan dapat dikatakan sebagai langkah awal reformasi pendidikan, sebab desentralisasi pendidikan merupakan suatu upaya mencari paradigma baru untuk menemukan falsafah dan sistem pendidikan nasional. Oleh karena itu, desentralisasi pendidikan harus senantiasa diterapkan dalam kerangka sistem pendidikan nasional. Karena yang demikian itu merupakan suatu wahana untuk memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, serta untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi pasar global. Dari sini, secara umum, tujuan dari desentralisasi pendidikan dalam sebuah organisasi adalah untuk meningkatkan efisiensi manajemen dan kepuasan kerja pegawai melalui pemecahan masalah-masalah yang berhubungan langsung dengan daerah lokal. Desentralisasi pendidikan pada dasarnya merupakan suatu proses manajemen pendidikan yang tidak akan berjalan dengan benar jika keseluruhannya dikontrol langsung dari pusat. Oleh karena itu, yang memiliki peran yang sangat besar dalam desentralisasi pendidikan di sini adalah pelaku pendidikan yang ada di tingkat bawah. Keadaan ini akan menciptakan suatu kreativitas yang muncul dalam proses pelaksanaan pendidikan, sehingga akan terdapat usaha sadar yang secara terus-menerus untuk memajukan kualitas pendidikan di Indonesia. Dengan adanya desentralisasi pendidikan ini, pemerintah daerah baik di tingkat kabupaten maupun kota dapat memulai peranannya sebagai basis pengelolaan pendidikan dasar. Di tingkat provinsi dan kabupaten akan diadakan lembaga struktural yang melibatkan masyarakat luas untuk memberikan pertimbangan pendidikan dan kebudayaan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerahnya masing-masing. Sekian dari saya, terima kasih. Nama saya Nurmalina Aymarani, saya dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup desentralisasi sistem pendidikan. Desentralisasi pendidikan memerlukan model-model yang relevan sesuai dengan konteks dan karakteristik pemerintahan di daerah. Desentralisasi pendidikan itu sendiri mempunyai 3 model. Yang pertama ada site-based management atau manajemen berbasis lokal. Model ini dilaksanakan dengan meletakkan semua urusan penyelenggaraan pendidikan pada sekolah. Kemudian yang kedua ada pengurangan administrasi pusat. Pengurangan administrasi pusat ini merupakan konsekuensi dari model yang pertama, yaitu site-based management. Kemudian yang ketiga ada inovasi kurikulum. Model inovasi kurikulum ini untuk meningkatkan kualitas dan persamaan hak bagi semua peserta didik. Kemudian selanjutnya ada pelaksanaan desentralisasi sistem pendidikan nasional. Pendidikan nasional itu sendiri mempunyai visi, yaitu terwujudnya sistem pendidikan sebagai peranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan warga negara Indonesia agar berkembang dan dapat menghadapi tantangan zaman yang berubah-ubah. Kemudian pendidikan nasional itu juga memiliki misi, yaitu yang pertama mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia.
Kemudian yang kedua ada membantu memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa dari anak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar. Yang ketiga ada meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan bentuk kepribadian yang bermoral. Yang keempat, meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global. Kemudian yang kelima, memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang terakhir, itu ada kendala dan hambatan yang dihadapi oleh kabupaten atau kota terkait penyelenggaraan desentralisasi pendidikan. Dengan begitu, dalam prinsip otonomi daerah sebagai implementasi dari desentralisasi pendidikan, maka diperlukan adanya dukungan dari berbagai pihak. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Asifah Ridatul Ulia. Di sini saya ingin menjelaskan tentang implikasi secara umum desentralisasi pendidikan. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa hakikat dari desentralisasi pendidikan adalah pelimpahan wewenang disertai keleluasaan daerah dalam menyelenggarakan fungsi pemerintahan sedemikian rupa sehingga pelayanan kepada masyarakat akan menjadi lebih baik dan pembangunan daerah dapat lebih tertata secara lebih optimal. Implikasi dari desentralisasi pendidikan adalah kewenangan yang lebih besar diberikan kepada kabupaten dan kota untuk mengelola pendidikan sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerahnya. Desentralisasi pendidikan dibangun atas dasar fondasi filosofi masyarakat di setiap daerah yang merupakan fondasi yang paling kuat dalam pengembangan kualitas sumber daya masyarakat secara nasional. Jadi, orang daerah lah yang paling mengerti akan permasalahan dan kebutuhan sendiri mengenai dari apa yang dibutuhkan tentang pendidikan di daerahnya. Lalu, agar setiap daerah dapat menyelenggarakan pendidikan secara lebih merata, anggaran pembelajaran negara ataupun anggaran pembelajaran daerah disalurkan melalui berbagai skema. Ternyata desentralisasi dan otonomi pendidikan ternyata tidaklah sederhana karena menyangkut berbagai pihak yang memiliki kepentingan berbagai dimensi yang berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Dalam konteks pemerataan pendidikan, kegiatan yang perlu dilakukan diantaranya yaitu yang pertama peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, yang kedua yaitu revitalisasi sekolah-sekolah, lalu yang ketiga yaitu penerapan alternatif pelayanan pendidikan khusus bagi masyarakat yang kurang mampu atau kurang beruntung, lalu yang keempat yaitu peningkatan peran serta masyarakat dalam berbagai bidang pendidikan. Lalu mengenai kegiatan pokok yang perlu diupayakan atau diusahakan yang berhubungan dengan peningkatan kualitas pendidikan, yaitu pertama, peningkatan kemampuan profesionalitas dan kesejahteraan guru serta tenaga kerja pendidikan. Lalu yang kedua yaitu penyusunan kurikulum yang berbasis kompetensi dasar sesuai dengan kebutuhan dan potensi pengembangan daerah. Lalu yang ketiga yaitu peningkatan penyediaan, penggunaan, dan perawatan sarana prasarana pendidikan. Lalu yang keempat yaitu peningkatan efisiensi dan efektivitas proses belajar mengajar melalui pemetaan mutu pendidikan. Lalu yang kelima yaitu peningkatan pengawasan dan akuntabilitas kerja kelembagaan. Mengenai kegiatan pokok dalam rangka memperbaiki manajemen pendidikan yaitu yang pertama adalah pelaksanaan desentralisasi bidang pendidikan secara bertahap, bijaksana, dan profesional. Lalu yang kedua yaitu pengembangan pola penyelenggaraan pendidikan mengacu pada manajemen berbasis sekolah. Lalu yang ketiga yaitu peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.
pelaksanaan desentralisasi pendidikan paling tidak harus ada 4 yang dipersiapkan. Yang pertama yaitu peraturan perundang-undangan, nomor 2 yaitu pembinaan kemampuan daerah, lalu yang ketiga yaitu pembentukan perencanaan unit yang bertanggung jawab untuk menyusun perencanaan pendidikan, lalu yang keempat yaitu perangkat sosial. Pelaksanaan desentralisasi pendidikan akan cukup membawa dampak yang cukup besar, diantaranya yaitu dalam bidang pemerintahan, lalu yang kedua yaitu dalam bidang sosial budaya, lalu yang ketiga yaitu dalam bidang pembelajaran, lalu yang keempat yaitu bidang dalam anggaran pendidikan, lalu yang kelima yaitu komite sekolah dan dewan pendidikan. Dalam bidang pemerintahan perlu terjadi pengaturan pertimbangan kewenangan antara pusat dan daerah masing-masing, harus mempunyai komitmen yang tinggi untuk mewujudkannya. Sebab berhasil tidaknya dari pelaksanaan desentralisasi pendidikan paling tidak ditentukan oleh 3 hal. Yang pertama yaitu adanya politik will dan politik komitmen dari pemerintah pusat untuk benar-benar memberdayakan daerah. Lalu yang kedua yaitu adanya itikat pemerintah dalam membantu keuangan daerah. Lalu yang ketiga yaitu adanya perilaku elit lokal untuk dapat membangun daerah. Lalu dalam bidang sosial perlunya dikembangkan wawasan budaya multikultural yang menghormati universalisme, pluralisme, kebinekaan serta plural komunikasinya. Dalam peningkatan mutu pendidikan, pada dasarnya sangat diperlukan orientasi lokal yang bersifat kedaerahan atau local wisdom. Lalu dalam bidang pembelajaran, para guru diberikan kebebasan untuk mengaktualisasikan bidang pembelajaran tersebut secara optimal, sehingga potensi para peserta didik dapat berkembang secara optimal sesuai dengan apa yang diharapkan. Lalu guru juga harus bersifat proaktif dan kreatif dalam pembelajaran, tidak hanya menunggu perintah dan petunjuk dari atasan atau dari pemerintah. Lalu yang keempat adalah anggaran pendidikan. Mengenai dari anggaran pendidikan ini, yaitu untuk memajukan lembaga pendidikan, sekolah harus menggali dan mengembangkan sumber-sumber potensi yang ada di lingkungan sekitarnya, atau menggali potensi-potensi yang ada di lingkungannya untuk mendukung dari desentralisasi pendidikan atau pemerataan pendidikan. Lalu yang kelima yaitu komite sekolah dan dewan pendidikan. Komite sekolah merupakan badan yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka peningkatan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan. Sekian dari kami, inilah pemaparan dari kelompok 3 mengenai desentralisasi pendidikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.